berkaitan dengan pengembangan karir, saya kira kita sudah sangat paham, sudah kita lakukan. Ada UKG, PKB, dan selanjutnya dengan berbagai teknis dan kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, bahkan mungkin pemerintah gubernur, pemerintah kabupaten kota juga sudah mengadopsi dengan berbagai kebijakan lain yang lebih teknis. Tentunya itu bagian dari peta atau kompas yang harus kita ikuti. Terlebih dari itu yang paling utama Bapak Ibu, saudara-saudara kami semuanya adalah dari hati kita semua. Saya ulangi, atas kesadaran akan profesi kita, atas kesadaran akan kompetensi kita, atas kesadaran akan manfaatnya profesi kita kalau kita melakukan dengan baik dan benar. Disitulah awalnya. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai pekerjaan administrasi, berbagai persyaratan administrasi untuk karir kita. Kita melupakan roh-roh yang sebetulnya harus kita terus pegang dalam jiwa seorang guru. Sehingga kalau kita pegang itu, kita yakin bahwa motivasi yang akan melahirkan inovasi, kreativitas akan muncul seiring dengan tuntutan kebutuhan yang terus-menerus berkembang pada saat ini dengan berbagai dinamikanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, saudara-saudaraku sekalian, kita ke belakang refleksi ke belakang yang belum lama ini dan sekarang harus kita hadapi. Sebelum tanggal 15 Maret mungkin tidak terbayang bahwa proses PBM KBM akan mengalami perubahan secara revolusioner kalau boleh dikatakan seperti itu. Yang awalnya kita biasa dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan segala aturan yang harus kita lakukan. Tiba-tiba drastis kita harus melakukan kebiasaan yang belum kita biasa melakukannya. Kita harus daring, kita harus PJJ, harus online, dengan hal-hal yang mungkin banyak yang harus kita perbaiki dalam pelaksanaannya. Karena outputnya mengatakan, kita rasakan, siswa rasakan, orang tua rasakan, tentunya tidak seefektif kegiatan PBM KBM sebelumnya ketika kita bisa melaksanakan dengan tatap muka. Nah ini tantangan Bapak Ibu semuanya, untuk kita untuk menggali kemampuan kita, kompetensi kita, kreativitas kita. Sehingga walaupun kita harus melaksanakan tugas pokok fungsi dengan kondisi seperti ini, tetap bahwa kita akan efektif memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak didik kita. Nah itu satu hal yang mungkin harus tidak berhenti dalam diri kita, dalam semangat kita, karena kita tidak tahu kapan, kalau dikatakan cobaan dari Tuhan ini, cobaan dari Allah ini berakhir, dan kita akan bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan normal, senormal sebelum terjadinya pandemi. Kita tidak tahu. Tadi disinggung juga oleh Pak Ketua Pagir Kota Tasikmalaya, khususnya Kota Tasik, mulai tanggal 11 ini, sesuai dengan instruksi gubernur juga sampai nanti 14 hari ke depan, tetap kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan itu belum tentu setelah tanggal 25 atau 24 kita bisa melaksanakan. Walaupun harapan kita mudah-mudahan kondisi pandemi mulai melandai, kemudian kita bisa melaksanakan walaupun secara terbatas dengan prokes yang ketat untuk pencegahan COVID ini, melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tetapi itu jangan menjadikan tumpuan harapan terus. Ya, tetap kita harus berpikir mungkin pandemi ini tidak secepat itu berakhir dan kita harus tetap melaksanakan kegiatan ini. Dan disinilah barangkali peran kita semua, terutama Bapak Ibu guru, untuk menggali inovasi kita, kreativitas kita, untuk bisa bertahan, untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi tetap efektivitasnya dapat kita pertahankan sebagaimana sebelum terjadinya COVID ini. Ya, itu hal yang harus terus menjadi semangat kita, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita terus menunggu nanti setelah bisa tatap muka. Saya kira kurang tepat kalau kita berpikiran begitu.
Nah inilah barangkali kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan walaupun harus di dunia maya, harus dengan webinar, harus melalui jaringan internet dan sebagainya, tetap kita harus semangat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, hal lain dalam berbagai upaya menghadapi pandemi ini saya kira sudah sering kita lakukan. Tetapi harus terus kita evaluasi dan jangan takut untuk berinovasi, dibuktikan dengan teori yang bisa dipraktekkan. Silakan. Saya kira semua orang punya hak, semua orang punya kemampuan. Jangan takut, sampaikan secara berjenjang. Kita diskusikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi terdepan untuk menghadapi pandemi ini sehingga kita bertahan tetap dalam kualitas yang bagus walaupun harus pembelajaran jarak jauh. Ini yang kita harapkan. Saya sering mengatakan, jadikanlah pandemi ini bukan hambatan, tetapi jadikanlah tantangan. Kalau kita jadikan hambatan tentunya akan merasa kita dihambat sehingga produktivitas kita, kinerja kita, ada pikiran suatu kewajaran menurun karena pandemi ini. Kalau ini jadikan hambatan. Tetapi kalau jadikan tantangan, saya kira apapun yang terjadi, pendidikan harus tetap berkualitas. Kegiatan pengajaran pendidikan harus tetap berjalan dengan apapun caranya. Walaupun harus jarak jauh, tetapi tetap kualitas harus tetap dipertahankan. Dan itu ada di Bapak Ibu semua, di kita semua. Mari kita berpikir, mari kita berkreativitas, kaitan dengan karir saya itu akan seiring. Tidak akan pernah ada suatu kebaikan yang dilupakan atau terlupakan. Awal akhir akan menjadi suatu hal yang menolong kita semua. Yang paling utama, paling awal, paling pertama adalah keikhlasan. Insya Allah. Ya. Makanya siapapun itu, keluarga semua para guru, Ibu Bapak Guru, marilah dalam kondisi ini kita tetap berkreativitas. Kami yakin sekali lagi, kami yakin kita akan berhasil mengalahkan ujian ini. Kita menantang ujian ini dan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami memotivasi Bapak Ibu semua dalam situasi kondisi saat ini yang tentunya kita sangat-sangat prihatin. Yakin dalam Bapak Ibu semua, kita semua mempunyai beban moral yang cukup menyayat lah melihat anak-anak kita mungkin yang belum lancar bisa baca tulis untuk tingkat kelas 1 SD, pembelajaran materi belum penuh kita dapat transfer ke anak-anak kita. Ya, tapi sekali lagi kita terus mencari cara agar kita menjadi pemenang dalam ujian ini. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Kita berdoa bersama, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita sehat, kita ikhlas, kita semangat. Insya Allah kita menjadi pemenang dalam ujian ini. Terima kasih, mohon maaf. Selamat melaksanakan kegiatan. Billahi taufiq wal hidayah wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak, itulah pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadisdi kita, dan memang benar bahwa dalam era sekarang ini kita harus pandai-pandai dalam membuat suatu strategi pembelajaran, walaupun memang pemerintah belum bisa membuka pembelajaran secara utuh kembali, secara konvensional tatap muka langsung. Namun di balik serba keterbatasan ini, saya yakin banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat, yang bisa kita rubah. Setidaknya tuntutan di era digitalisasi ini untuk peningkatan kualitas kompetensi kita sebagai guru tentunya memberikan ruang dan waktu yang cukup leluasa
dan ada dituntut lebih jauh, lebih menggali lagi tentang kompetensi dalam peningkatan karir, khususnya dalam penguasaan IT. Apalagi sekarang tadi yang disampaikan beliau bahwa memang benar digitalisasi, komputerisasi, base data, mau tidak mau itu sudah suatu hal kebutuhan bagi dunia pendidikan sekarang ini. Makanya secara tidak disadari adalah transformasi dari konvensional, cara-cara fisik sekarang sudah beralih ke cara-cara digital. Inilah adaptasi inilah yang tentunya harus kita ikuti, dan terpenting kita senantiasa bisa menyelaraskan dengan berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu Ibu Bapak barangkali sedikit tentang kesimpulan yang telah beliau atau Pak Kadisdik Kota Tasikmalaya sampaikan, dan mudah-mudahan hal tadi memberikan suatu tetap rasa semangat yang tinggi buat kita semua untuk terus bergerak, terus memberikan pelayanan terbaik dalam dunia pendidikan. Ibu dan Bapak sekalian, peserta workshop virtual dari Aceh sampai Papua, sebetulnya ini kegiatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesuai yang daftar peserta yang kami terima adalah sekitar 1.400. Yang kami targetkan itu 1.000, karena mohon maaf memang untuk kapasitas Zoom ini tidak bisa di atas 1.000 Ibu Bapak. Sehingga kami menyediakan link untuk di YouTube. Jadi Ibu Bapak andaikan tidak bisa join atau bergabung melalui Zoom ini, bisa menggunakan yang satu lagi YouTube. Dan jangan khawatir, itu nanti ada rekamannya lah yang akan kita share di WA group masing-masing. Baiklah Ibu dan Bapak, sepertinya Pak Dadai sudah hadir, beliau sebagai narasumber selanjutnya yang berkaitan dengan penghitungan angka kredit. Sepertinya beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan waktu dan room disilahkan. Masuk aja dulu. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung angka kredit. Karena seperti kita ketahui masih ada sedikit kendala di guru-guru dalam untuk mengetahui kapan mereka memiliki kesempatan untuk naik ke golongan yang berikutnya. Kesempatan ini kita akan berusaha untuk membahas mengenai bagaimana caranya untuk mengetahui kapan naik pangkat. Oh, iya. Dalam menghitung angka kredit, kita harus melihat kepada pertama-tama adalah pasca kenaikan pangkat, dan melihat kepada angka kredit. Nanti kita akan lihat. Oke. Ya, itu. Jadi di sini kita akan melihat mulai dari unsur-unsur apa saja yang harus dihitung, kemudian cara perhitungannya, kemudian contoh-contoh dari berkas yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat dihitung angka kreditnya. Jadi
Sebentar ya. Kita kemudian lihat. Jadi kita akan lihat mulai dari jadi kita akan mulai melihat contoh tata cara penghitungan kredit untuk jabatan guru. Dasar dari penghitungan angka kredit itu adalah pertama adalah dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan personal guru dan angka kreditnya. Jadi tata cara bagaimana, kemudian bisa dilihat dalam peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03 tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan personal guru dan angka kreditnya. Kemudian bisa dilihat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan personal guru dan angka kreditnya. Untuk jabatan jabatan personal guru itu terdiri dari tiga ini. Pertama adalah guru pertama, kemudian guru muda, kemudian yang ketiga guru madya, dan yang terakhir adalah guru utama. Kemudian untuk guru pertama terdiri dari pangkatnya adalah penata muda atau 3A, kemudian penata muda tingkat 1, 3B, kemudian untuk guru muda adalah penata 3C, untuk guru muda juga ada penata tingkat 1, 3D, kemudian untuk guru madya terdiri dari tingkat pangkat yaitu pembina 4A, pembina tingkat 1, 4C, kemudian pembina utama muda 4C. Untuk guru utama terdiri dari pembina utama madya 4D dan pembina utama 4T. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk guru pertama pangkatnya adalah 3A, angka kredit yang harus dimiliki minimal adalah 100. Kemudian untuk penata muda tingkat 1 atau 3B, angka kredit minimal adalah 150. Untuk naik pangkat dari 3A ke 3B atau dari penata muda tingkat 1, para guru itu harus memiliki angka kredit 50 disertai dengan memiliki pengembangan diri, angka kreditnya adalah 3. Kemudian apabila guru mau naik pangkat dari golongan 3B ke 3C, angka kredit minimal yang dimiliki adalah 50. Ini tabel misalnya 200 ya. Untuk golongan 3B ke 3C adalah 200. Angka kredit minimalnya, di mana untuk kenaikan pangkat dari 3B ke 3C diperlukan 3 pengembangan diri dan 4 publikasi ilmiah. Publikasi ilmiahnya bebas, mau berbentuk publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Kemudian apabila guru mau naik pangkat dari 3C ke 3D, maka angka kredit kumulatif yang dimiliki adalah 300. Pada saat naik pangkat dari 3C ke 3D,
di samping memiliki angka kredit kumulatif 300, yang bersangkutan harus mengumpulkan 3 pengembangan diri, angka kredit ada 3, kemudian 6 angka kredit dari publikasi ilmiah atau karya ilmiah. Publikasi ilmiah dan karya ilmiahnya masih bebas, mau publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kemudian apabila guru naik pangkat dari 3D ke 4A, maka angka kredit kumulatifnya untuk 4A adalah 400. Di mana selain memiliki angka kredit kumulatif 400, yang bersangkutan harus memiliki 4 angka kredit pengembangan diri dan 8 angka kredit dari publikasi ilmiah atau karya inovatif. Untuk golongan untuk kenaikan pangkat ke 4A, selain publikasi ilmiahnya angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif 8, yang bersangkutan wajib mengumpulkan 1 penelitian. Jadi memiliki penelitian. Jadi publikasi ilmiahnya harus berbentuk penelitian. Penelitiannya bisa berbentuk PTK, kemudian yang lain-lain. Kemudian untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, angka kredit kumulatif adalah 550. Di mana pada waktu kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, selain memiliki angka kredit kumulatif 550, yang bersangkutan juga harus mengumpulkan pengembangan diri dengan angka kredit kumulatif 4 dan publikasi ilmiah dengan angka kredit 12. Pada saat yang bersangkutan mengajukan kenaikan pangkat ke 4B, publikasi ilmiah dan karya inovatifnya harus memiliki 1 penelitian dan 1 jurnal yang memiliki kualitas ISSN. Kemudian pada waktu yang bersangkutan mengajukan kenaikan pangkat dari 4B ke 4C, maka kredit kumulatifnya adalah 700. Di mana pada waktu mengajukan angka kredit tersebut, selain angka kredit kumulatif minimalnya adalah 700, yang bersangkutan juga harus mengumpulkan pengembangan diri. Mungkin masih ingat, pengembangan diri itu adalah bisa berbentuk workshop, kemudian diklat dan lain-lain. Pengembangan diri angka kreditnya adalah 4. Kemudian harus memiliki angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif dengan jumlah 12. Pada waktu mengajukan kenaikan pangkat ke 4C, yang bersangkutan wajib memiliki 1 penelitian disertai 1 jurnal yang kualitas ISSN. Yang paling penting dalam angka kredit kenaikan pangkat adalah unsur kegiatan pembelajaran. Unsur kegiatan pembelajaran dapat diperoleh dari penilaian PKK atau PKG, di mana penilaian kinerja guru atau PKG itu dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu 4 baik, cukup, sedang, dan kurang. Untuk kenaikan pangkat, guru itu minimal harus memiliki nilai PK baik 2 tahun berturut-turut. Jadi kita lihat untuk penilaian kinerja yang paling baik untuk kenaikan pangkat itu adalah kategori baik. Kategori baik itu untuk 3A adalah angka kreditnya 10,5, 3B 9,5, 3C 20,25, 3D 19,5, 4A 29,75, 4B 29,75. Jadi maksudnya adalah apabila ibu bapak
mau mengajukan kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, maka penilaian kinerja pada waktu Ibu Bapak golongan 3A adalah 10,5. Kemudian pada waktu Ibu Bapak memiliki golongan 3B, angka kredit untuk penilaian kinerja gurunya adalah 9,5 dan seterusnya. Kita lihat unsur-unsur apa saja yang bisa dinilai dalam angka kredit. Unsur-unsur yang bisa dilihat dalam angka kredit itu adalah, pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu terdiri dari S1, S2, S3. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan jabatan. Angka kredit untuk pendidikan S1 adalah 100, untuk magister adalah S2 adalah 150, dan untuk doktor adalah 200. Kemudian yang kedua, unsur pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Pembelajaran, bimbingan, tugas tertentu terdiri dari 2 kelompok. Untuk guru kelas dan guru mata pelajaran adalah melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian untuk guru BP adalah melaksanakan proses bimbingan. Kemudian untuk melaksanakan proses pembelajaran, dasar perhitungan angka kreditnya berasal dari penilaian kinerja guru atau PKG. Sama juga dengan melaksanakan proses pembelajaran, angka kreditnya berasal dari PKG yang kita tadi bahas. Jadi untuk melaksanakan proses pembelajaran, untuk golongan 3A berarti PKG-nya untuk kategori baik adalah 10,5. Kemudian pembelajaran bimbingan tugas tertentu, selain dari melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan program bimbingan, ada juga tambahannya, yaitu melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Bisa menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi wakil kepala sekolah, menjadi ketua program keahlian, menjadi kepala pustakaan, dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, angka kreditnya itu adalah persentase dari PKG. Misalnya kita lihat untuk poin melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya adalah 5% dari PKG. Jadi berapa nilainya? Untuk guru kelas, misalnya guru kelas golongan 3A, berarti 10,5 untuk kategori baik itu adalah 5% dari 10,5. Kemudian unsur lain adalah mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional itu terdiri dari beberapa kategori. Lamanya lebih dari 960 jam, nilai angka kreditnya adalah 15. Kemudian lamanya antara 641 sampai 960 jam, nilainya 9 dan seterusnya. Tapi biasanya Bapak Ibu kebanyakan adalah mengikuti kegiatan diklat itu adalah antara 30 sampai dengan 80 jam atau 81 sampai 80 jam. Untuk diklat yang diikuti antara 30 sampai dengan 80 jam, maka angka kredit yang dapat dikumpulkannya adalah 1. Kemudian untuk yang namanya adalah 1 sampai dengan 180 jam, angka kredit yang dikumpulkan adalah 2. Kemudian yang dan seterusnya. Kemudian untuk pengembangan diri selain dari diklat juga bisa didapat dengan mengikuti kegiatan kolektif grup. Bisa bentuk ya, kemudian mengikut sertaan pada kegiatan ilmiah, bisa seminar, kolokvium, diskusi panel, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila untuk mengumpulkan nilai dari pengembangan diri.
Karena pengembangan diri bisa dalam bentuk workshop, diklat, dan lain-lain, bisa juga mengikuti kegiatan ilmiah. Atau kalau di sekolah bisa melaksanakan kegiatan di tingkat KKG atau MGMP. Bisa yang hasil penelitian atau gagasan ilmiah pada bidang pendidikan formal bisa banyak ya, bisa bentuk laporan hasil penelitian, bisa berbentuk laporan hasil penelitian diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku, bisa sangat banyak. Kemudian yang biasanya banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah atau madrasah dan disimpan di perpustakaan. Biasanya Bapak Ibu membuat laporan penelitiannya adalah dalam bentuk KTK. Nilainya adalah 4. Kemudian masih banyak bisa berbentuk tulisan ilmiah populer, kemudian bisa membuat artikel ilmiah dalam bidang penelitian, banyak membuat artikel ilmiah dalam bidang tulisan ilmiah populer itu sangat banyak yang sekarang saya lihat banyak ibu guru, bapak ibu yang sudah membuat artikel ilmiah populer di dalam pendidikan pembelajaran peserta pendidikan dimuat di media massa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat diterbitkan di media massa. Nilainya cukup besar, yaitu di sana bisa dilihat ya. Kemudian yang bisa dilaksanakan adalah melaksanakan publikasi buku teks pembelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Jadi dalam membuat publikasi ilmiah, Ibu Bapak tidak usah terlalu terpaku kepada harus membuat publikasi ilmiah dalam bentuk PTK, tapi bisa banyak pilihan publikasi ilmiah yang bisa Ibu buat. Bisa membuat buku pelajaran, ada angka kreditnya, membuat modul, mudah membuat modul, bisa digunakan dibuat, kemudian digunakan di sekolah. Jadi bisa membuat modul, digunakan di tingkat sekolah, madrasah, kemudian bisa digunakan di tingkat kota atau kabupaten, dan yang terakhir adalah bisa digunakan di tingkat provinsi. Jadi jangan terlalu terpaku kepada wah harus membuat publikasi dalam bentuk PTK. Jadi publikasi ilmiahnya bisa dibuat dalam bentuk yang lain. Kemudian dapat membuat buku dalam bidang pendidikan, kemudian membuat karya hasil terjemahan, dan membuat buku pedoman guru. Jadi ada angka kreditnya, jadi jangan terlalu tidak usah khawatir publikasi ilmiah yang dibuatnya itu adalah dalam bentuk PTK. Jadi bisa publikasinya dalam bentuk yang macam-macam. Kemudian bisa juga didapat dari membuat karya inovatif. Karya inovatif sangat banyak, bisa menemukan teknologi tepat guna, menemukan dan menciptakan karya seni, kemudian membuat modifikasi alat pembelajaran, mengikuti pengawasan selanjutnya, dan sangat banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ada yang terakhir adalah unsur penunjang. Unsur penunjang didapat dari, pertama adalah memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalnya adalah Ibu Bapak adalah guru SD. Guru SD, ijazah yang linearnya adalah pendidikan sekolah dasar atau PGSD. Tetapi Ibu Bapak misalnya memiliki ijazah selain PGSD, memiliki ijazah S2 di ijazah S2 PKLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. PLH tidak linear dengan untuk guru sekolah dasar. Maka di dalam unsur penunjang dihitung angka kredit untuk ijazah S2-nya adalah 5. Kemudian unsur penunjang lain adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Yang pertama bisa membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, kemudian sebagai pengawas ujian, kemudian yang banyak Ibu Bapak biasanya adalah
menjadi anggota organisasi profesi. Di sini adalah PGRI, kemudian karena kita di sini guru kebanyakan adalah anggota profesinya adalah sebagai PGRI, anggota PGRI. Bisa pengurus aktif dan bisa juga adalah menjadi anggota aktif. Kemudian Bapak Ibu menjadi anggota kegiatan pramuka, anggota pengurus pramuka, bisa menjadi pengurusnya adalah atau menjadi anggota aktif. Unsur penunjang yang lain yang bisa digunakan dalam pemenuhan angka kredit adalah menjadi tim penilai angka kredit. Ada nilainya, kemudian menjadi tutor, pelatih, instruktur. Dan yang terakhir adalah apabila Ibu Bapak memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Tanda jasanya biasanya adalah berbentuk tanda jasa Satya Lancana Karya. Bisa 30 tahun, kemudian 20 tahun, dan 10 tahun. 10 tahun nilainya adalah angka kredit adalah 1, 20 tahun adalah 2, dan 30 tahun adalah 3. Kemudian memperoleh penghargaan atau tanda jasa yang lainnya. Kita lihat sekarang untuk mengingatkan lagi kepada Ibu Bapak, apa yang Ibu Bapak dapatkan pada saat kenaikan pangkat. Pada saat kenaikan pangkat, biasanya Ibu Bapak memperoleh SK kenaikan pangkat di sebelah kiri dan PAK. Ya. Ibu Bapak bisa lihat di dalam SK kenaikan pangkat, di sana terdapat angka kredit, tercantum angka kreditnya. Kemudian angka kreditnya Ibu Bapak harus dibandingkan dengan PAK yang Ibu Bapak peroleh. Biasanya angka kredit yang tercantum di dalam SK itu adalah sama dengan yang tercantum di dalam angka kredit. Jadi biasanya kalau Ibu Bapak mendapat kenaikan pangkat, maka Ibu Bapak akan mendapat SK pangkat dan PAK. Ibu Bapak harus dicek apakah angka kredit di dalam yang tercantum di dalam PAK itu adalah sama dengan yang tercantum di dalam PAK. Karena bisa saja ada perbedaan antara angka kredit yang tercantum di dalam PAK dengan angka kredit yang tercantum di dalam SK. Kita lihat di sini. Ini adalah untuk guru golongan golongan 3B yang naik ke 3C. Untuk pada saat guru yang bersangkutan di golongan 3B yang bersangkutan memiliki angka kredit 191,618. Tadi kita sudah bahas bahwa untuk golongan 3B angka kredit minimalnya itu ada 150. Kebetulan yang bersangkutan memiliki angka kredit yang cukup besar, mungkin dia yang bersangkutan cukup aktif dalam membuat karya tulis ilmiah dan lain-lain, maka yang bersangkutan memiliki angka kredit 191,618. Sehingga pada waktu yang bersangkutan naik ke 3C, yang bersangkutan memiliki angka kredit 232,467. Jadi angka kredit yang dia peroleh di atas angka kredit minimal untuk 3C. Seperti kita ketahui, angka kredit untuk 3C adalah 200. Jadi guru ini memiliki tabungan sebesar 32,487. Diperoleh dari mana? 232,467 dikurangi 200. Jadi masih punya masih memiliki angka kredit kelebihan. Nanti angka kredit kelebihan itu apakah bisa digunakan atau tidak? Angka kredit kelebihan itu masih bisa digunakan pada waktu yang bersangkutan naik ke golongan yang berikutnya. Misalnya yang bersangkutan mengajukan kenaikan pangkat dari 3C ke 3D. 3D itu angka kredit minimalnya adalah 300. Yang bersangkutan sudah memiliki 232,467.
Jadi kurang lebih yang bersangkutan mengumpulkan angka kredit sebesar 70 angka kredit. Jadi masih jadi biasanya kalau angka kredit sistem paket itu adalah bisa diperoleh kenaikan pangkat kalau tidak memiliki tabungan seperti guru yang bersangkutan guru ini. Kenaikan pangkat diperoleh sesudah 4 tahun. Tetapi kalau memiliki tabungan, maka angka kredit yang diperolehnya tidak harus 4 tahun, bisa saja kurang dari 4 tahun. Kita lihat sekarang kira-kira guru ini kapan naik pangkatnya. Kita akan lihat unsur-unsur apa saja yang harus dihitung untuk mengetahui kapan kenaikan pangkat. Pertama adalah ijazah. Tadi di PAK-nya yang bersangkutan ijazahnya adalah memiliki pendidikan memperoleh ijazah, akta, nilainya 100. Kemudian karena yang bersangkutan tidak memiliki ijazah yang baru, maka angka kreditnya tidak bisa menambah angka kredit dari unsur pendidikan. Kemudian dari unsur pembelajaran. Unsur pembelajaran diperoleh dari penilaian kinerja guru. Kebetulan yang bersangkutan di sini, angka kreditnya itu adalah penilaian kinerja gurunya adalah amat baik. Jadi kalau maka angka kredit yang diperoleh pada tahun, kita lihat di sini ada tahun 2018. Pada tahun 2018, penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah amat baik, maka angka kredit dari unsur pembelajaran adalah 25,31. Kemudian kita akan masukkan ke tabelnya, tabel yang kita buat. Di sini kita tampak penilaian kinerja guru pada tahun 2018 adalah ini 2018 25,313. Kemudian tahun 2019 sudah diperiksa di dalam arsipnya, di dalam berkasnya, ternyata yang bersangkutan memiliki penilaian kinerja amat baik juga pada tahun 2019, maka angka kredit yang diperoleh adalah untuk unsur pembelajaran 25,313. Kemudian tahun 2020 yang bersangkutan melaksanakan penilaian kinerja dan penilaian kinerjanya adalah nilainya amat baik. Maka angka kredit untuk unsur pembelajaran 25,313. Jadi itu adalah mengisi proses pembelajaran. Kemudian apalagi yang bisa dilihat, ini adalah tugas lain yang relevan dengan fungsi guru, yaitu kita harus lihat di dalam SKBM. Di dalam SKBM biasanya adalah dimunculkan pembagian tugas mengajar, kemudian adalah tugas tambahan. Di sini tugas tambahannya kebetulan adalah membimbing ekstrakurikuler. Berapa membimbing ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu adalah 0,2% dari penilaian kinerja guru. Kita lihat ini, ya. Tugas lain yang relevan adalah menjadi pengawas penilaian evaluasi pelajar peserta belajar adalah 2% dari PKG. Di sini tampak pada tahun 2018 karena penilaian kinerjanya adalah baik sekali, maka diperoleh angka kredit untuk menjadi pengawas penilaian evaluasi adalah 2% dari tadi 25, sekian. Maka diperoleh angka kreditnya untuk penilaian evaluasi adalah 0,506. 2019 sama, 2020 adalah sama yang bersangkutan. Kemudian kebetulan yang bersangkutan pada tahun 2020 membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nilainya berapa? Nilainya adalah 2% dari PKG. 2% dari PKG, PKG-nya pada tahun 2018 adalah 25, sekian, maka angka kredit yang diperolehnya adalah 0,506. Sama tahun 2019 0,506 dan 2020 0,506. Kemudian melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah khusus untuk guru kelas.
Berapa nilai angka kreditnya adalah 5% dari PKG. Kalau PKG yang guru bersangkutan pada golongan 4B ke 4C, 4C adalah 1,266, maka diperoleh 1,266 dikali. Kemudian mengikuti diklat fungsional. Di sini kebetulan mengikuti diklat fungsionalnya ada kita tampilkan di sini ada 2 diklat fungsional yang diikutinya. Jumlah jamnya adalah 32 dan 47 jam, berarti yang bersangkutan adalah kebetulan di dalam arsipnya yang bersangkutan memiliki 4 sertifikat pengembangan diri workshop yang jumlah jamnya adalah 32 jam. Jadi 32 jam, kalau 32 jam jumlah angka kreditnya adalah 1. Kalau mengikuti 4 berarti 1 dikali 4 adalah angka kreditnya adalah 4. Di sini adalah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 yang bersangkutan mengikuti pengembangan diri, jumlah jamnya 32 jam, diperoleh 2 sertifikat, maka nilai angka kreditnya adalah 2. Selain yang bersangkutan mengikuti pengembangan diri dalam bentuk workshop atau diklat, yang bersangkutan mengikuti kegiatan pada forum ilmiah. Di sini tampak di sini salah satu contohnya, ini adalah contohnya. Kalau untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah, nilainya adalah 0,2. Karena kebetulan dia bersangkutan mengikuti 2 kegiatan forum ilmiah pada tahun 2020, maka nilainya adalah 0,4. Kemudian masuk ke dalam publikasi ilmiah. Publikasi ilmiahnya kebetulan yang bersangkutan adalah membuat tulisan di media massa, ya ini contohnya. Kemudian ini cukup sering membuat tulisan di dalam media massa. Untuk membuat tulisan di dalam media massa yang berhubungan dengan pendidikan, nilainya adalah 1,5. Kebetulan yang bersangkutan membuat 3 artikel ilmiah, maka nilainya adalah artikel ilmiah di bidang pendidikan formal pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat provinsi. Nilainya 1,5. Yang bersangkutan membuat 3 artikel ilmiah, berarti nilainya 3 dikali 1,5 adalah 4,5. Kemudian untuk publikasi ilmiah, yang bersangkutan membuat buku yang memiliki ISBN. ISBN nilainya adalah 3 buku yang memiliki ISBN, maka 1 buku nilainya 3, maka angka kredit yang diperolehnya adalah 3. Kemudian unsur tugas tambahannya, yang bersangkutan menjadi pembimbing pengalaman lapangan, kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pengawas ujian dan penilaian hasil belajar. Nilainya berapa? Untuk menjadi pembimbing ekstrakurikuler adalah 0,17. Kemudian untuk menjadi pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap hasil belajar adalah 0,08. Pada tahun 2017 dan 2018 dan 2019 yang bersangkutan menjadi pengawas penilaian hasil belajar. Hasilnya maka kemudian menjadi anggota PGRI, di sini anggota organisasi profesional PGRI, nilainya kemudian menjadi anggota pramuka, maka nilainya adalah anggota profesi adalah 0,75 dan 0,75. Hasilnya adalah di sini tampak seperti ini. Pada tahun 2000 yang bersangkutan naik pangkat pada tahun 2018. Tahun 2018
angka kredit yang diperolehnya totalnya adalah dari PKG 25,313, kemudian dari menjadi pengawas penilaian hasil belajar 0,05, kemudian menjadi pembimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 0,5, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya karena kebetulan yang bersangkutan adalah guru kelas 1,266, kemudian membimbing siswa dalam praktek kerja nyata 0,17, pengawas ujian penilaian tingkat 0,08, kemudian menjadi anggota organisasi profesi 0,75, menjadi anggota organisasi profesi sebagai pramuka 0,75, maka pada tahun 2018, ini adalah tahun 2018, yang bersangkutan memiliki angka kredit sebesar 29,34. Kemudian tahun berikutnya angka kredit yang diperoleh adalah 33,17. Kemudian pada tahun 2020 yang bersangkutan mengumpulkan angka kredit sebesar 38,991. Maka total yang diperoleh pada 30, ini kebetulan naik pangkatnya adalah 1 April, jadi penilaian angka kredit 1 April 2018, berarti angka kredit yang dihitungnya itu adalah per tanggal 31 Desember 2017. Maka sesudah 3 tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, yang bersangkutan mengumpulkan angka kredit 333,971. Untuk angka kredit kumulatif dari golongan 3C ke 3D adalah 300. Jadi, kalau yang bersangkutan memiliki angka kredit kumulatif sebesar 333,991, maka pada yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkatnya pada 1 April 2021. Jadi 3 tahun sesudah kenaikan pangkat yang lalu. Demikian paparan mengenai pilihan angka kredit. Semoga kalau ada pertanyaan bisa silakan diajukan. Ya. Oh, jadi di tampak sana, jadi kita harus mulai nanti materinya akan di-share. Ya. Baik, Ibu dan Bapak. Tanya Pak. Bertanya Pak, bertanya. Ada yang mau bertanya Ibu Bapak silakan. Ya, bertanya Pak, bertanya Pak. Boleh, silakan. Dari SMA Negeri 1 dulu ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya, saya Cici Sukarsi Pak dari SMA Negeri 1 Lewiliang Kabupaten Bogor. Ya, ada dari 2 Bogor. Pertanyaan. Ya Pak. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, saya mau menanyakan kriteria untuk pencapaian dari kenaikan pangkat dari 3D ke 4A. Itu kalau misalnya sudah mencapai 400 bahkan lebih, tapi ada beberapa yang ditolak begitu. Nah, itu gagal diterima atau ditolak secara keseluruhan. Itu apa ya Pak ininya alasannya? Alasannya begitu. Ya Bu ya. Apakah alasannya kan di situ padahal sudah mencapai 400 lebih begitu, tapi tetap ditolak karena ada beberapa yang ditolak. Nah, yang diantara yang ditolak itu Pak, yang kemarin itu waktu kita webinar juara UKBM, kalau tidak salah waktu webinar juara ada yang menanyakan itu masuk ke dalam media sederhana. Nah, saya memasukkan ke media sederhana, ternyata itu ditolak Pak. Jadi harusnya itu masuk ke dalam seperti modul begitu. Masuknya ke dalam seperti modul atau diktat begitu. Nah, itu Pak saya minta penjelasan. Terima kasih. Jadi ada 2 ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya.
Ibu Bapak, baik. 1, 2, 3. Baik Ibu Bapak, kita batasi dulu ya untuk 3 pertanyaan. Dan untuk Ibu yang pertama tadi, beliau menanyakan bahwa intinya kalau terkendala di 3B 4 ada nilai 4 kekurangan, kemungkinan dari apa itu yang mendengar hingga ada beberapa ditolak. Padahal itu nilainya sampai 400. Assalamualaikum. Ya, itu yang pertama Pak ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu penanya kedua. Assalamualaikum Pak Yayat. Siapa Pak Dadan? Ya, Pak Dadan masuk. Oke, siap. Bisa masuk Pak? Ya, Pak Dadan masuk. Enggak, silakan Pak Dadan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ini ada apa namanya 3 atau 2 pertanyaan atau ini yang sebenarnya ini kenal karena apalagi yang namanya guru baru itu untuk kenaikan pangkat atau untuk kepengurusan itu harus adanya SK jabatan fungsional. Nah itu ya Pak. Jadi bagaimana caranya untuk memiliki atau mendapatkan dan kepada siapa kita mengajukan tentang SK jabatan fungsional. Yang satu itu. Yang kedua mengenai tentang tadi yaitu mengenai pada mengikuti PKB ya. Kalau PKB itu berapa begini Pak ya, contohnya begini, di forum sasaran kerja itu minimal katanya harus ada 1. Seandainya pada bulan Januari menganggarkan atau mengangan-angankan 1, tetapi kepemilikan atau mendapatkan sertifikat menjadi lebih dari 1 dan langsung pada realisasi. Jadi dari target pertama 1, terus kedua ke realisasi menjadi mendapatkan 2, apakah harus yang mana yang dipakai? Apa yang 1 dulu atau langsung dua-duanya? Nanti bakal ketemunya yaitu di SKP dan pada pengusulan. Terus selanjutnya yang sah untuk memiliki PKB itu 1 tahun itu minimalnya ada berapa? Terus kedua, apabila waktunya kurang lebih jelang 1 bulan atau 2 bulan itu apakah sah atau tidak itu. Terus mengenai ilmiah ya atau karya tulis ilmiah, apakah untuk golongan 3C, 3D, 4A dan seterusnya itu kan harus memiliki atau diwajibkan memiliki karya ilmiah. Nah untuk itu, jadi apakah tiap tahun harus menulis atau setiap akan naik pangkat? Nah, itu ya. Jadi apakah tiap tahun harus menulis karya ilmiah atau tiap akan naik pangkat? Itu aja Pak ya sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Firman, silakan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak puntennya abi kabar lah. Pak Hadi Bayat sareng pada dainu ku sumkuring dipihormat. Ya, siap. Abi parantos naoskeun ka WA Pak moderator sangka padadai langsung terkait anu ku abi disampaikan sama teman. Anu ku abi disampaikan. Kahiji pertanyaan teh padadai abi gaduh angka kredit. Assalamualaikum Mas. Abi gaduh angka kredit 288,87 tilu C terus pada katilu D kirang 0,024 poin. Eta tahun 2018. Apakah biasa 2021 selang 2 tahun ngajengkeun kenaikan pangkat deui? Nu kaduanya Pak Firman coba jangan terlalu cepat barusan diulang lagi Pak. Oh iya. Nilai angka kreditnya kita nggak begitu menangkap. Ya, meskipun Firman udah sampaikan ke Pak Yayat sama ke Pak Dadang via WA. WA. Diketahui
Diketahui jumlah unsur utama dan unsur penunjang 299,976 di angka kredit 3C. Rencananya tahun 2021 itu mau ke 3D pengusulan. Itu hanya 0,024 poin. Nah, yang kedua, saya pengen nanyain ketika mengusulkan di 3B ke 3C yang belum melampirkan jurnal ya, tapi tidak dihitung, tapi yang dihitungnya hanya PTK. Itu tidak bisa lihat di WA. Itu kenapa? Yang ketiga adalah kenyataannya kita berkaitan dengan komponen dan usulan PAK. Yang keempat, hanya ingin tahu saja ya Pak Badai, hanya ingin tahu saja, bisakah saya mengajukan mutasi atas inisiatif sendiri ke jenjang SMA atau pegawai atau ke lembaga lain, tetapi bukan di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, baik fungsional maupun struktural. Yang itu apa pertanyaan yang penting, Pak Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Abi di Opda Badai. Baik. Waalaikumsalam. Baik Ibu dan Bapak, mohon maaf sebentar untuk memute dulu suara-suara yang keluar. Kita sekarang akan mencoba untuk menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk yang pertama tadi Pak Dadai dari Bogor, walaupun kurang begitu jelas, nantilah Ibu silakan japri secara sendiri ya untuk lebih jelasnya itu nanti kita edukasi. Hanya intinya yang saya tangkap barusan beliau itu katanya punya nilai kredit sampai 400, mau ke dari 3D ke 4 karena banyak kelemahan atau kekurangan yang bertemu dengan kapal sekolah banyak kebalikan. Kemungkinan apa itu apa istilahnya kendala gara-gara apa bisa ini aturannya mungkin kemungkinan yang terjadi kan gitu. Ya. Jadi ibu siapa itu dari Bogor ya. Ibu dari Bogor tadi menanyakan yang bersangkutan ibu tersebut memiliki golongan 3D, kemudian mau naik pangkat ke 4A. Sudah dihitung, ternyata angka kredit yang diperoleh itu sesudah berapa tahun adalah 400, tetapi oleh sekretaris tim nilai, kalau saya salah tangkap adalah tetap meskipun angka kredit kumulatifnya sudah sebanyak 400, tetapi tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa untuk kenaikan pangkat, selain harus memiliki angka kredit kumulatif, ada unsur lain yang harus dipenuhi, yaitu dari pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Untuk golongan 4A, memang betul angka kredit kumulatifnya adalah 400. Tetapi apabila pengembangan dirinya ditolak, pengembangan diri untuk 3D ke 4A itu harus mengumpulkan angka kredit kumulatif pengembangan diri sebesar 4. Ada kemungkinan pengembangan diri Ibu Bapak tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Nanti oleh kami akan dibahas pada sesi berikutnya bagaimana pengembangan diri yang bisa diakui oleh tim penilai kredit. Kemudian untuk publikasi ilmiah yang harus disampaikan oleh Ibu untuk kenaikan pangkat ke 4A itu adalah memiliki angka kredit kumulatif sebesar 8. Mungkin saja oleh tim penilainya publikasi ilmiah yang Ibu sampaikan tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, sehingga angka kreditnya meskipun Ibu misalnya publikasi ilmiah yang Ibu sampaikan adalah berbentuk KTK. KTK apabila penilaiannya diterima oleh tim penilai angka kredit nilainya 8. Tetapi kemungkinan mungkin saja, jadi saya juga harus melihat dulu berkasnya atau kemudian hasil penilaian angka kredit dari tim penilai angka kredit di Kabupaten Ibu, apa yang
melakukan penolakan yang disampaikan. Jadi kalau Ibu naik pangkat ke 4A, selain akreditasi kumulatifnya 400, Ibu juga harus memiliki pengembangan diri, nilai akreditnya 4. Kalau akredit 4 itu apabila Ibu bisa didapat apabila Ibu mengikuti workshop, kemudian diklat lain-lain yang jumlah jamnya adalah minimal 32 jam. Kalau 32 jam, angka kreditnya adalah 1. Jadi kalau Ibu mengikuti diklat atau workshop atau yang jumlah jamnya 32 jam, berarti Ibu harus mengikuti 4 kegiatan atau diklat. Kemudian publikasi ilmiahnya bisa Ibu dilihat nanti biasanya dari tim penilai angka kredit itu ada yang namanya penolakan atau apelan. Bisa Ibu lihat dulu di penolakan atau apelannya apa yang harus diperbaiki dari publikasi ilmiah Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, untuk apakah pengembangan diri di dalam SKP Ibu Bapak tadi mengatakan kalau tidak salah target dengan realisasi adalah berbeda. Di dalam targetnya adalah misalnya 1, kemudian di dalam realisasinya adalah 2. Untuk Kota Tasikmalaya kami sepakat bahwa target dan realisasi itu tidak usah dirubah. Jadi kalau targetnya adalah 1, kemudian realisasinya adalah tetap 1 di dalam P2KP. Nanti bisa Ibu atau Bapak buat catatan di dalam P2KP ada catatan. Di dalam catatan dikatakan bahwa realisasi dari pengembangan diri itu adalah lebih besar, lebih banyak daripada targetnya. Nanti itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila Ibu atau Bapak mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian berapa jumlah pengembangan diri yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dalam 1 semester? Sebenarnya jumlah pengembangan diri yang bisa Ibu Bapak ikuti dalam 1 semester itu tidak ada batasannya. Yang penting Ibu Bapak harus mempertimbangkan apakah kalau Bapak Ibu mengikuti pengembangan diri itu akan mengganggu dalam tugas Bapak Ibu sebagai guru atau tidak. Jadi kalau bisa sih tidak terlalu, jadi dalam 1 semester mungkin pertimbangannya oleh Bapak Ibu bisa mengikuti 1 atau 2 kali pengembangan diri. Jadi dalam 1 tahun tidak dibatasi harus mengikuti 1 atau 2 kali. Jadi bisa silakan Bapak Ibu pertimbangkan berapa banyak kegiatan pengembangan diri yang Bapak Ibu akan ikuti. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah publikasi ilmiah itu harus dibuat tiap tahun atau pada waktu yang bersangkutan akan mengajukan kenaikan pangkat? Baiknya Bapak Ibu membuat rencana, misalnya apakah Bapak Ibu akan mengajukan kenaikan pangkat, taruhlah sesudah dihitung-hitung akan mengajukan kenaikan pangkat 3 tahun yang akan datang. Misalnya dari golongan 4A ke 4B. Kalau 4A ke 4B berarti harus mengajukan publikasi ilmiah yang nilainya adalah 12. Kalau Ibu Bapak membuat publikasi ilmiahnya dalam bentuk PTK, maka Ibu Bapak harus membuat PTK sebanyak 3 buah. Maka diusahakan kalau misalnya PTK biasanya mungkin membuatnya agak lama ya. Jadi usahakanlah oleh Bapak Ibu secara bertahap pembuatan PTK-nya. Misalnya tahun yang pertama membuat 1 PTK, kemudian tahun kedua 1 PTK, dan yang tahun ketiga membuat 1 PTK. Sehingga pada waktu tahun keempat Ibu Bapak mengajukan kenaikan pangkat, Bapak Ibu sudah memiliki 3 PTK. Jadi usahakan jangan membuat PTK pada waktu mau naik pangkat tiba-tiba aja membuat PTK. Nanti hasilnya kalau terlalu terburu-buru mungkin tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
Jadi usahakan pembuatan PTK itu direncanakan secara bertahap sehingga bisa diajukan pada waktu kenaikan pangkat yang berikutnya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, gimana Pak? Ya. Bisa dibaca ke Bapak. Oh ya. Jadi Pak Firman Bahtiar itu naik pangkat pada 1 April 2019. Angka kreditnya kebetulan Pak Firman itu cukup besar, yaitu 299,976. Yang bersangkutan mau menanyakan apakah pada kenaikan pangkat dari 3C ke 3D-nya itu hanya kekurangannya kan hanya 0,1 sekian ya. 3C ke 3D adalah 300. Apakah bisa mengajukan kenaikan pangkat pada tahun 2021? Kenaikan pangkat selain dari angka kredit untuk guru, itu untuk jabatan fungsional, angka kredit untuk PNS itu ada yang mengikatnya lagi, yaitu kenaikan pangkat PNS itu adalah minimal paling lambat, paling cepat mungkin ya, paling cepat adalah 2 tahun sesudah kenaikan pangkat terakhir. Jadi apabila Bapak naik pangkat sebesar pada tanggal 1 April 2019, maka paling cepat Bapak bisa naik pangkat pada tanggal 1 April 2021 ya. Itu juga tetap harus mengikuti harus tetap melengkapi selain angka kredit kumulatifnya menjadi 300, juga harus ini 3C ke 3D berarti harus tetap mengajukan publikasi ilmiah dan pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Jadi pengembangan diri dan publikasi ilmiahnya tetap harus memenuhi unsur yang diharapkan dari 3C ke 3D. Silakan, ada yang jadi meskipun angka kredit kumulatifnya sudah terpenuhi, tetapi Bapak belum bisa mengajukan kenaikan pangkat selama syarat yang lain yaitu pengembangan diri dan publikasi ilmiahnya belum terpenuhi. Kemudian paling tepat pada tanggal 1 TMT-nya adalah 1 April 2021. Silakan Pak, Moderator. Baik, Ibu Bapak, sebetulnya kalau melihat dari penjelasan lebih detail, tentunya itu masih ada keterbatasan Ibu Bapak ya. Karena memang event ini setidaknya ada sedikit pengenalan atau ada sedikit pencerahan tentang apa yang disampaikan tadi. Pak Dadai, sebetulnya ada beberapa yang belum tercover juga. Yang pertama adalah tentang bagaimana bagi yang CPNS tuh, yang CPNS untuk memperoleh JAPFUN, jabatan fungsionalnya. Bagi yang CPNS kemana mendapatkan JAPFUNnya itu dan bagaimana itu untuk memperoleh dari jabatan fungsional bagi CPNS dari Pak Dadan. Itu ya, kemana gitu untuk mendapatkan jabatan fungsional SK jabatan fungsional bagi yang CPNS. Sekarang tuh kan lagi banyak para CPNS itu. Kemudian selanjutnya adalah tadi sudah dijelaskan lagi bahwa di lapangan Pak narasumber ada kesan bahwa pengembangan diri itu harus 6 bulan sekali. Sehingga Pak Dadan tadi menanyakan, apakah misal ginilah PGRI, bulan sekarang kita mengadakan 32 jam. Kemudian 2 bulan berikutnya kita mengadakan lagi 32 jam lagi. Nah itu dalam 1 semester kan dapat 2 tuh, atau mungkin dapat 3. Katakanlah ada peserta juga misalnya ikuti kegiatan PD di yang lain.
Artinya dia dalam waktu 6 bulan mendapatkan PD-nya itu sampai 3 atau 4 gitu. Nah, apakah itu di lapangan itu terjadi? Katanya tidak berlaku karena harus 6 bulan 1 kali. Itu terus terang itu terjadi itu, makanya kita sekarang luruskan. Dan itu irasional gitu kan. Intinya yang pertama pertanyaannya adalah kemanakah harus mendapatkan pengembangan diri jabatan fungsional. Kemudian yang kedua, apakah itu PD yang kita dapatkan dalam tempo di bawah 6 bulan lebih dari 1, 2 atau 3 itu berlaku tidak gitu pada itu aja itu dari Padadan yang belum tercover. Mangga silakan. Tadi yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan jabatan fungsional untuk CPNS Japung ya. Untuk jabatan fungsional untuk CPNS untuk guru, jabatan fungsionalnya itu harus guru dapat mendapatkan SK jabatan fungsional apabila yang bersangkutan pertama harus menjadi PNS dulu. Jadi sesudah misalnya Bapak Ibu adalah CPNS tahun 2020 sekarang ya, 2020. Jadi dia yang bersangkutan harus menjadi PNS dulu. Jadi biasanya adalah PNS itu diperoleh sesudah 1 tahun dari CPNS. Kedua, yang bersangkutan harus memiliki sertifikat induksi ya, sertifikat induksi. Jadi apabila Ibu Bapak menjadi CPNS, maka Ibu Bapak akan mendapat bimbingan dari sekolahnya yang disebut dengan program induksi. Program induksi adalah tujuannya adalah mengenalkan Bapak Ibu kepada kultur sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Program induksi berlangsung selama 1 tahun. Ya, jadi sesudah 1 tahun Bapak Ibu akan mendapat yang dinamakan sertifikat induksi. Itu juga apabila Ibu Bapak lulus dalam program induksi. Nanti akan dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. Kemudian syarat yang ketiga adalah Ibu Bapak di dalam berdasarkan Juknis mengenai jabatan fungsional guru dikatakan bahwa yang bersangkutan harus memiliki sertifikat pendidik. Ya, jadi kalau bahasa di lapangan adalah sertifikasi ya namanya, sertifikat pendidik. Jadi harus memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat adalah yang bersangkutan harus memiliki ijazah yang linear dengan mata pelajaran yang diampu. Ya, jadi kalau misalnya PGS Ibu Bapak mengajar di SD, berarti mata pelajaran yang linearnya itu adalah untuk sementara adalah PGSD. Ya. Dan yang tiga adalah memiliki P2KP yang dengan nilai baik. P2KP itu kalau bahasa di lapangan itu adalah SKP ya, SKP-nya harus baik. Karena kalau baik berarti bisa dipertimbangkan untuk naik ke jabatan yang berikutnya. Tapi kalau cukup berarti harus diulang lagi penilaian kinerjanya. Jadi yang pada dasarnya yang paling penting dimiliki oleh Ibu Bapak adalah pertama Ibu Bapak dulu, kemudian Ibu Bapak harus mengikuti program induksi dan kemudian Ibu Bapak harus memiliki sertifikat pendidik dan yang terakhir Ibu Bapak memiliki ijazah linear. Mungkin yang untuk CPNS tahun 2020 tidak ada masalah mengenai ini karena ijazahnya rata-rata sudah linear. Kemudian sertifikat induksi mungkin akan dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian untuk CPNS ke PNS 1 tahun sesudah Ibu Bapak menjadi CPNS akan dilaksanakan diklat PNS. Jadi cukup itu saja. Nanti mungkin untuk informasi yang lainnya akan disampaikan ke sekolah. Kemudian mengenai pengembangan diri, apakah pengembangan diri itu boleh dalam 1 bulan itu lebih dari 1?
mau 2 atau 3. Kalau menurut kami ya mungkin ya nanti akan dibahas oleh sebenarnya kalau untuk pengembangan diri akan ada ahlinya lagi yang membahas mengenai pengembangan diri. Tetapi bagi mungkin sebagai patokan, kalau pengembangan diri itu selama tidak mengganggu tugas ibu bapak di sekolah, saya pikir tidak terlalu masalah mau mengikuti 1 atau 2. Tapi jangan sampai kalau pengembangan diri kan ibu bapak mengikuti pengembangan dirinya, kemudian ibu bapak harus membuat laporannya dan lain-lain, mungkin dikhawatirkan akan mengganggu tugas ibu bapak sebagai guru. Karena tugas ibu bapak sebagai guru, saya pikir cukup banyak ya, merencanakan, menilai dan lain-lain. Jadi jangan sampai selama ibu bapak tugas sebagai gurunya tidak terganggu, maka silakan saja mengikuti kegiatan pengembangan diri lebih dari 1 semester, dalam 1 semester atau dalam 1 bulan, selama tidak mengganggu tugas ibu bapak sebagai guru. Silakan ada yang di Pak Moderator. Jadi untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa ibu bapak menanyakan langsung kepada panitia kalau ada yang lain yang ditanyakan, karena mungkin waktunya untuk kegiatan seperti ini kan hanya terbatas. Nanti mungkin panitia. Kemudian mengenai materinya akan diserahkan oleh panitia. Nanti akan diserahkan oleh panitia. Iya Pak Dadai, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan tadi Ibu Bapak. Walaupun memang kita paham lah apa-apa yang beliau sampaikan itu tidak akan langsung secara otomatis 100% kita bisa menangkap, tapi setidaknya ada sedikit penguatan lah. Intinya tadi yang pertama masalah pengembangan diri itu ternyata boleh Bapak Ibu, jangan harus nunggu 6 bulan. Justru kita sekarang dengan metode webinar itu akan sangat sekali kita bisa cepat mengumpulkan untuk kebutuhan pengembangan diri. Nah sedikit saya tekankan lagi bahwa jangan sampai salah kaprah ketika asal 32 jam itu bisa menjadi nilai PD. Nanti narasumber berikutnya akan menjelaskan, jadi tidak semua sertifikat 32 jam itu dianggap sebagai nilai PD-nya 1. Itu harus hati-hati, nanti ada syarat tertentu diakui sebagai PD gitu. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga Pak Dadan oleh Pak Dadai, ini sama-sama D ya, gitu, mulai asal hurufnya, bahwa sudah jelas untuk mendapatkan Japung itu harus sudah jadi PNS dan dengan sertifikat pendidik juga, itu diantaranya itu. Ibu dan Bapak, sepertinya untuk sesi tanya jawab saya cukupkan dulu sekian. Intinya bahwa untuk Pak tadi, Ibu Bapak, insya Allah semua materi pada hari ini akan kami share melalui tim WA Group masing-masing. Yang kedua, link presensi juga tolong itu diisi buat Ibu dan Bapak dasar penguatan sertifikat. Itu juga sudah kami share di room chat juga di WA Group masing-masing. Jadi jangan khawatir, silakan Ibu Bapak isi saja itu link presensinya leluasa itu. Ada di WA Group workshop masing-masing. Untuk luar kota juga sudah hampir 90% masuk pada mengisi karena saya share di WA Group luar kota. Dan Ibu dan Bapak juga sebagai informasi bahwa untuk laporan pengembangan diri, insya Allah kami PGRI sudah mempersiapkan sebagai tambahan bonus buat Ibu Bapak selain sertifikat juga laporan pengembangan diri sudah kami buatkan. Jadi Ibu tinggal melengkapi dokumen. Jadi dokumen sudah kami siapkan juga buktinya, tapi yang lebih jelas Ibu men-screenshot Ibu mengikuti webinar. Jadi ada nama itu lebih bagus. Jadi itu Ibu bisa men-screenshot masing-masing untuk nanti dilampirkan dalam laporan pengembangan diri. Tapi kalau dokumen secara umum sudah kami siapkan. Itu akan lebih jelas dan lebih kuat. Mungkin itu Ibu dan Bapak tentang pemaparan materi. Sebelum kita masuk ke materi terakhir tentang PTK dan kelengkapannya, insya Allah beliau akan memaparkan temuan-temuan di lapangan dan solusi-solusi apa yang mungkin bisa disampaikan dan bisa memudahkan kita untuk proses kenaikan pangkat. Jadi jangan sampai terkesan kenaikan pangkat itu hal yang sulit dan susah. Tapi saya yakin lah
kalau sesuai dengan prosedur itu akan mudah. Baik, terima kasih Pak Dadai atas penyampaian materinya yang cukup luar biasa. Dan insya Allah Ibu dan Bapak yang masih ragu, masih kurang jelas, kita punya WA group masing-masing, itu bisa ditanyakan, nanti akan kita tindak lanjuti. Atau langsung ke saya saja lah. Nanti saya akan balik ya untuk membalas tentang pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak. Insya Allah ada setelah selesai webinar ini, saya akomodir, dan saya akan coba untuk memfasilitasi menanyakan hal tersebut ke yang kompeten atau ke Pak Dadai. Baik Pak Dadai, terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami setidaknya sedikit ada pencerahan, sedikit menambah pengetahuan bagi kami semua, khususnya dalam nanti kerangka kenaikan pangkat angka kredit. Terima kasih Pak Dadai, silakan untuk menempati kembali tempat yang telah kami siapkan. Baik Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya kita sedikit tarik napas dulu ya Ibu Bapak 1 menit, karena acara mungkin akan berakhir sekitar jam 12 lah Ibu Bapak ya, jam 12 mudah-mudahan bisa selesai dan Ibu Bapak bisa melanjutkan aktivitas pada hari ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk sesi sekarang, yaitu yang terhormat Ibu Yeyen, beliau salah satu betul-betul mempunyai kemampuan masalah tentang penilaian angka kredit, kemudian juga masalah kenaikan pangkat. Jadi insya Allah kapasitas beliau tidak diragukan lagi, dan nanti pun kalau ada yang kurang jelas dari pemaparannya, nanti kita bantu, dan juga akan banyak hal yang ingin ditanyakan kepada beliau berkenaan dengan temuan-temuan di lapangan, dan tadi juga memantau chat dari Ibu Bapak sudah kami rekam, tinggal nanti kami sampaikan kepada narasumber. Perlu kami sampaikan juga bahwa Ibu Bapak sekalian, setelah kegiatan ini, setelah workshop ini, insya Allah PGRI akan mengawal kenaikan pangkat Ibu dan Bapak, sehingga insya Allah nanti silakan persiapkan kelengkapan-kelengkapannya, dan insya Allah setelah selesai ini kami akan membagikan link pendaftaran untuk yang akan naik pangkat. Kita kawal dengan PGRI sehingga sebelum berkas masuk ke Disdik, insya Allah peluang untuk lulusnya itu mudah-mudahan lebih besar. Karena kami juga punya tim yang istilahnya sudah mumpuni dalam masalah kenaikan pangkat. Jadi sekaranglah saatnya barangkali PGRI yang sekarang ini harus lebih menyasar, lebih mementingkan terhadap kebutuhan dari para anggota. Oleh karena itu, ini salah satu bentuk kepedulian kami untuk memberikan edukasi kepada Ibu Bapak, khususnya para anggota PGRI, dan juga kepada Ibu Bapak di seluruh Nusantara. Setidaknya kita PGRI sudah berkontribusi terhadap pendidikan secara skala nasional. Baik Ibu Bapak, sepertinya Ibu Yeyen sudah mau menempati tempatnya untuk memaparkan tentang materi yang akan disampaikan oleh Bu Yeyen, dan insya Allah beliau nanti akan menjelaskan tentang masalah di buku 4. Karena temuan-temuan di lapangan begini, sering sekali bahwa khususnya yang akan naik pangkat ke 4B dengan harus membuat artikel yang dijurnalkan, itu langsung dipatok katanya harus dari PTK yang dibuat. Nah, itu kan perlu kita konfirmasi. Terus yang kedua, katanya untuk nilai PD itu harus ada tanda tangan Kadisdi, sehingga mati kutu harus saja oleh Kadisdi. Nah, di buku 4 kan sudah jelas, universitas juga itu berhak, bisa sebetulnya. Universitas juga bisa gitu. Karena di situ sudah jelas kriterianya yang boleh menandatangani melaksanakan kegiatan diklat yang untuk pemadiri itu seperti Kemendikbud atau kementerian, turun ke P4TK atau LPMP juga, turun ke Disdik dan universitas. Nah, jadi sebetulnya bisa. Dan yang paling penting adalah yang menandatanganinya adalah harus selevel eselon 2. Ya, kalau Kadis kan itu eselon 2. Jadi kalau ada yang kawan-kawan yang nanti mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan dari di luar, seperti dari penerbit atau dari apa, ada 32, jangan memaksakan untuk diakui PD-nya, itu tidak bisa. Paling masuk ke
nilai sertifikat yang sering webinar kita yang tanpa ada jam itu selevel dengan itu nilainya 0,2. Jadi intinya sertifikat yang Ibu sering lakukan, ikuti webinar-webinar yang tanpa jam itu tetap diakui, tapi bukan PD-nya. Itu nilainya 0,2 sebagai pengembangan ilmiahnya. Baik Ibu dan Bapak, sepertinya Ibu Yeyen sudah siap. Assalamualaikum Bu Yeyen. Sebentar. Sepertinya narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan waktu seluas-luasnya kami silakan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi menuju siang semuanya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya diberikan tugas mungkin ya kesempatan oleh PGRI Kota Tasikmalaya untuk memberikan sedikit materi tentang pengembangan diri dan PTK, penelitian tindakan kelas. Bisa langsung aja ya. Pak. Ini nggak masuk. Itu masuk dari tentang PKB dan kelengkapan PTK Bapak Ibu. Nah ini bagian 1. Bagian 1 mengenai PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa itu PKB? PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Yaitu tujuannya untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru, kemudian pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan guru, peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan kompetensi ilmiah dan kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas tambahan guru, dan terakhir untuk pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru. Jadi PKB itu intinya untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas tambahan Ibu, yaitu melaksanakan pembelajaran, melayani peserta didik mungkin di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, jumlah angka kredit tadi mungkin sudah dibahas ya Bapak Ibu, tapi sekilas kembali saya akan bahas sedikit, mengulas. Untuk golongan 3A ke 3B itu PKB-nya dibutuhkan 3 ya Bapak Ibu, tapi karya inovatifnya tidak ada. Untuk ke 3B ke 3C itu dibutuhkan 3 tetap untuk PKB, karya inovatifnya 4 nilainya. Kemudian untuk 3C ke 3D 3 juga sama PKB-nya, karya inovatif atau publikasi ilmiah atau karya inovatif ya Bapak Ibu, dibutuhkan itu 6. Kemudian dari 3D ke golongan 4A itu dibutuhkan 4 untuk PKB, untuk publikasi ilmiah atau karya inovatif itu 8. Nah, untuk
4A ke 4B masih tetap 4 di PKB-nya, tapi untuk karya inovatif dan atau publikasi ilmiah itu 12. Untuk 4 inovatif atau publikasi ilmiahnya itu 12. Nah ini ya Bapak Ibu, masih banyak lagi yang harus dijelaskan. Nah ini untuk dari 3D ke 4A ini dibutuhkan publikasi ilmiah 8, tapi dipersyaratkan salah satunya itu berupa PTK, penelitian tindakan kelas. Itu. Dari 4B ke 4 dari 4A tindakan kelas. Jadi publikasi ilmiah itu Bapak Ibu tidak hanya PTK saja sebenarnya. Ada karya, ada artikel atau tulisan ilmiah, ada jurnal, ada modul, diktat. Nah itu, tapi untuk 4A dari mulai 3D ke 4A, 4A ke 4B, 4B ke 4C sampai 4D sampai 4E itu tetap dibutuhkan PTK. Makanya kami di PGRI lebih menekankan untuk hari ini ya ke PTK, selain pengembangan diri yang akan saya sampaikan di sini, PTK dan pengembangan diri Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena ini tadi kebutuhan PTK ini mulai 3D sampai ke 4 minimal Ibu Bapak ada PTK. Kalau yang di 4A ke 3D ke 4A itu PTK-nya cukup dengan seminar ya. Tapi 4A ke 4B itu harus ada jurnal. Nah, besok ya besok jurnal dibahas. Kemudian 4B ke 4C ini ada semacam presentasi. Mungkin Bapak Ibu itu penilaiannya langsung ke pusat, tidak bisa dibawa. 4C ke 4B juga sama, itu ada presentasi Ibu ya. Nah, ini presentasi ilmiah bagi guru madya yang golongannya 4C. Ini guru yang bersangkutan telah memiliki 5 angka kredit dari subunsur pengembangan diri dan 14 dari angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Kemudian presentasi ilmiah dilakukan secara terbuka di hadapan tim penilai tingkat pusat. Guru yang akan melakukan presentasi wajib membuat ringkasan dari publikasi ilmiah karya inovatif yang menjelaskan secara ringkas. Nah ini tadi ya penjelasan untuk yang 4B ke 4C. Nah ini Ibu Bapak, ini tentang jenis ya, jenis publikasi ilmiah yang kita ini Ibu. Golongan 3B ke 3C bebas ya, jenis publikasi ilmiah atau karya inovatifnya bebas memilih jenis karyanya, publikasi ilmiah dan karya inovatif, boleh Ibu Bapak, yang terpenting memenuhi syarat penilaian 6 itu Bapak Ibu misalnya membuat PTK 1 ditambah 2-nya misalnya best practice atau 2 jenis KTI populer misalnya, atau tulisan populer yang dimuat di media bisa. Kalau dari 3C ke Kalau dari 3D ke 4A ini minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian ya Bapak Ibu. Kalau mulai dari 3D ke 4A, kemudian sampai 4C ke 4D, minimal terdapat 1 penelitian dan artikel yang dimuat di jurnal. Nah, di 4D ke 4 juga sama, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Jadi kalau untuk 4D ke 4E dan 4C ke 4D dan 4D ke 4E ini harus ada buku ya Bapak Ibu. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang mau dari 4C mau ke 4D, ini selain dari PTK yang dijurnalkan, kemudian dipresentasikan, kemudian ada buku pendidikan yang ber-ISBN. Begitu pula dari 4D ke 4E. Nah,
Ini sekilas saya di sini dulu Bapak Ibu. Kemudian untuk angka kredit, nah ini tadi sudah dibahas ya mengenai pengembangan diri, jumlah jamnya 30 jam sampai dengan 80 itu satu. Kita kebiasaannya minimal 32 jam katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal ini ketentuannya cukup 30 sampai dengan 80 jam begitu. Itu ketentuannya, tapi ya mungkin untuk biar lebih abdol atau tidak pas di batas di limit minimal, makanya kita sering mengadakan itu 32 jam. Mungkin karena ada kebijakan atau apa gitu, ada penambahan. Kemudian mulai 81 sampai dengan 180 itu nilainya 2 Ibu Bapak angka kredit. Kalau misalnya Ibu mau kenaikan pangkat dibutuhkan pengembangan dirinya dari 3D ke 4A itu dibutuhkan angka kreditnya 4 misal pengembangan dirinya 4 ya. Ibu misalnya punya 2 sertifikat yang masing-masing jumlah jamnya 81 jam. Nah, itu Ibu sudah boleh misalnya meskipun Ibu cuma 2 gitu. Atau Ibu punya sertifikat yang jumlah jamnya ada 481 jam misalnya, itu kan nilainya 6 ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah bisa meskipun cuma 1 sertifikat. Jadi tetap tim penilai itu tidak hanya menilai, tidak melihat jumlah sertifikatnya, tapi yang dilihat itu jumlah jamnya. Kalau misalnya Ibu Bapak melaporkan laporan sertifikat pengembangan diri itu ada 10 tapi masing-masing jumlah jamnya kurang dari 30 jam, itu semuanya tidak bisa dinilai Bapak Ibu karena tidak bisa dikonversi, diakumulasi, dijumlahkan, tidak. Karena satu angka kredit satu itu diperoleh dari 30 jam. Tidak bisa misalnya Ibu Bapak 28 jam atau 20 jam kemudian ditambah dijumlahkan, tidak ya, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap harus 30 jam minimal itu vaksin itu. Bukti fisik. Jadi pengembangan diri yang Ibu Bapak pengembangan diri bukan hanya sertifikatnya saja, tapi harus ada fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung atau instansi lain yang terkait. Kemudian ada fotokopi sertifikat diklat bagi guru yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Ada laporan hasil penelitian yang dibuat, hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Jadi tetap Ibu harus membuat laporan pengembangan diri. Nah, biasanya Bapak Ibu suka banyak yang bertanya ya, format laporan pengembangan diri itu seperti apa. Nah, ini Ibu Bapak saya kasih ya, bagian awal ini sesuai dengan buku 4. Buku 4 yang Permenegpan bagian awal. Tolong jadi PNS, itu biasa urut. Instansi lain yang terkait